Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4B. Saya akan menampilkan tugas saya tentang mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi merupakan respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik kelompok yaitu yang pertama, adanya 2 orang atau lebih, yang kedua berinteraksi satu sama lainnya, yang ketiga saling berbagi beberapa tujuan yang sama, yang keempat melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya ada beberapa alasan dalam berkelompok. Yang pertama yaitu rasa aman, yang kedua status dan harga diri, yang ketiga interaksi dan afiliasi, yang keempat kekuatan, dan yang kelima pencapaian tujuan. Dalam berorganisasi, teori-teori pembentukan kelompok ada 5, yaitu yang pertama teori propinquity, yang kedua teori interaksi, yang ketiga teori keseimbangan, dan yang keempat teori pertukaran, yang kelima teori alasan praktis. Teori-teori di atas memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat dan menjelaskan dinamika pembentukan kelompok. Perbedaan perspektif ini pada akhirnya mendorong interaksi di antara teori untuk memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai pembentukan kelompok di dalam tubuh sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok ada kelompok primer, yang dimana kelompok primer ini memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Yang selanjutnya yaitu kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Selanjutnya itu ada kelompok informal. Kelompok informal ini terbentuk secara alamiah. Kelompok tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Selanjutnya itu kelompok terbuka dan tertutup. Di sini kelompok ini, perbedaan di antara kelompok terbuka dan tertutup terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap kestabilan. Selanjutnya yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi dibagi menjadi kelompok referensi digunakan bagi anggotanya sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Selanjutnya yaitu ada fase-fase pembentukan kelompok. Yang pertama yaitu fase forming atau pembentukan, yang kedua storming, merebut hati, yang ketiga norming, pengaturan normal, yang keempat performing, yang artinya melaksanakan, yang selanjutnya yaitu enduring atau pengakhiran. Masalah utama dalam dinamika kelompok ada beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kepemimpinan, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga komunikasi, yang keempat konflik. Fakta-fakta yang mempengaruhi keterpaduan kelompok ada beberapa, yaitu diantaranya kesamaan nilai dan tujuan, keberhasilan dalam mencapai tujuan, status atau citra kelompok, penyelesaian perbedaan, kecocokan terhadap norma-norma, daya tarik pribadi, persaingan antar kelompok, pengakuan dan penghargaan. Faktor-faktor penghambat keterpaduan kelompok ada beberapa, yaitu ketidaksamaan tentang tujuan, besarnya anggota kelompok, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok, persaingan antar anggota kelompok, dan yang terakhir dominasi. Mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tentang materi teori dan perilaku organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.